Allah Subhanahu wa taala katakan kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan, apakah kalian dengan Allah, ayat-ayat Allah, Rasul Allah kalian membuat candaan? Podcast Surabaya Mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa sekalian dimanapun berada, pendengar sekalian audio podcast Surabaya Mengaji dan juga yang menyimak di YouTube, selamat datang kembali di episode serial podcast Surabaya Mengaji. Di episode kali ini kita bersama guru kita yaitu Ustadz Muhammad Romlan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, pemirsa sekalian, di episode kali ini kita membahas tentang konten yang menjadikan kontennya ini bahan agama kemudian dijadikan candaan. Nah ini menarik Ustadz, karena kan di era media sosial ini kan semua orang bebas untuk membuat konten Ustadz. Dalam artian orang membuat video atau foto sedikit kemudian diupload di media sosial itu sudah menjadi konten Ustadz. Tapi yang menjadi permasalahan yang dijadikan konten atau bahan candaan ini merupakan humor terkait agama. Nah nanti insya Allah akan kita bahas. Tapi sebelum ke sana, hukum membuat konten sendiri ini bagaimana Ustadz dalam pandangan syar'i Ustadz? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saudara-saudari, para pemirsa, terkait dengan membuat konten ya, ini sebenarnya perkara yang mubah ya, sesuatu yang mubah maka kembali kepada tujuannya. Kalau tujuannya baik maka perkara yang mubah tadi menjadi baik ya, tapi kalau dari perkara mubah tadi tujuannya untuk yang tidak baik maka menjadi terlarang karena tujuan yang tidak baik. Sehingga seorang yang membuat konten ini sebenarnya kalau tujuannya adalah kebaikan, tujuannya untuk berdakwah, untuk menyampaikan ilmu, ya, untuk menebarkan ilmu, masya Allah luar biasa, suatu yang mubah karena ini sebagai wasilah ya, sebagai perantara untuk sampainya kepada tujuan tadi kebaikan, masya Allah itu sesuatu yang mulia. Tapi yang perlu hati-hati kalau kemudian konten tadi tujuannya untuk sesuatu yang tidak baik lah, itu yang perlu berhati-hati ya. Dan kalau misal konten yang menghibur, ini bagaimana Ustadz hukumnya Ustadz? Misal membuat lelucon atau apakah masih tetap mubah atau bagaimana Ustadz? Iya, kalau konten dalam rangka untuk menghibur tadi tentu dengan batasan-batasan ya, bahwa Islam ini agama yang sempurna ya, baik dari Al-Quran, dari hadis yang menjelaskan tentang batasan-batasan bagaimana seseorang itu bisa membahagiakan orang lain, menghibur orang lain, itu pada asalnya suatu yang terpuji ya. Seorang dikatakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, engkau tersenyum kepada sahabatmu itu sedekah ya. Itu dianggap sebagai sedekah ya. Seorang yang bercanda dengan canda yang benar dalam rangka untuk memasukkan kebahagiaan pada temannya itu juga mendapatkan pahala, tapi catatannya tadi canda yang benar. Maka kalau konten tadi dalam rangka untuk menghibur, silakan menghibur yang benar. Artinya dengan batasan-batasan syar'i itu benar, itu boleh, silakan, masya Allah. Banyak sisi yang dari konten tadi kita bisa memberikan hiburan untuk ya para pemirsa, para penonton, dan itu selama itu dalam perkara yang baik, insya Allah ya diperbolehkan demikian. Nah ini kita masuk ke inti pembahasan kita Ustadz. Pastinya membuat konten tapi menjadikan agama sebagai bahan lelucon. Contohnya misal membuat video tentang sholat kemudian dibuat candaan. Kemudian ada mungkin yang membuat konten tentang tulisan syariat-syariat Rasulullah seperti jenggot, cingkrang, dipelesetkan dan seterusnya. Nah ini gimana Ustadz? Lah ini yang sudah menjadi catatan besar ya dalam membuat konten ya, karena yang seperti ini pun sebenarnya sudah ada di zaman Nabi SAW ya. Di mana orang-orang munafik itu di zaman Rasulullah itu orang-orang munafik keyakinan, i'tiqadi, yaitu seorang munafik yang menampakkan keislamannya, ia juga sholat berjamaah ke masjid, bahkan sedekah, jihad, mereka juga mengerjakannya. Tapi di dalam hati mereka memang tidak ada keimanan sama sekali. Ya, sehingga di antara sikap mereka itu justru sikap yang benar-benar merusak Islam. Sikap mereka yang sangat menyakiti kaum muslimin ya.
Oleh karenanya Allah pun menegur mereka orang-orang munafik di zaman Nabi ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Engkau wahai Muhammad ketika bertanya kepada mereka, pasti mereka akan menjawab sesungguhnya kami hanya sekedar bergurau dan bercanda. Ya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan, apakah kalian dengan Allah, ayat-ayat Allah, Rasul Allah kalian membuat candaan? La ta'tadiru, tidak ada udzur untuk kalian. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian sudah kufur setelah iman. Ya, ternyata membuat candaan ya dalam urusan agama ini perilakunya orang-orang munafik. Ya, itu sikapnya orang munafik yang mana Rasulullah SAW kemudian diturunkan kepadanya firman Allah bahwa mereka orang-orang munafik itu sangat takut kalau ada surat yang turun menjelaskan tentang apa yang ada dalam hati mereka. Dan ternyata kemudian Allah sebutkan, ya kalau kalian bertanya kepada mereka, mereka mengatakan kami sekedar canda, sekedar bergurau ya. Maka Allah katakan, apakah kalian bercanda, bergurau tentang Allah, tentang ayat-ayat Allah, tentang Rasulnya? La ta'tadiru, tidak ada udzur bagi kalian. Kalian telah kufur setelah iman. Ya, maka perkara yang besar di dalam agama kita ya. Karena seorang yang sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi tidak ada ilah yang benar kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka ini sudah menerima semua yang datang dari Allah, menerima semua yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan perkara yang paling kecil pun, ya perkara yang paling kecil pun di dalam syariat ini yang itu datang dari Allah dan Rasulnya, tidak boleh kita menolaknya, tidak boleh kita apalagi menghina, merendahkan, membuat candaan dalam urusan tersebut, itu tidak boleh. Ya apalagi yang disebutkan tadi ya, dalam urusan-urusan yang besar tadi seperti urusan sholat misalnya, syariat Allah untuk memanjangkan jenggot, untuk ya pakaian di atas mata kaki untuk laki-laki, yang wanita bercadar ya kemudian dijadikan sebagai bahan candaan yang bisa jadi dengan itu banyak yang menonton, tapi apakah dunia akan ditukarkan dengan dengan akhirat ya, yang tentu ini sangat berbahaya untuk agama kita, bahkan dalam ayat tadi sampai membahayakan agama kita, bisa sampai kepada kekufuran dengan dengan sikap tersebut ya. Dan terkait hal ini Ustaz, apakah ada hikmah dalam syariat agama Islam ini terkait agar kita tidak gampang-gampangan membuat candaan terkait agama ini Ustaz? Iya. Kalau bicara hikmahnya, agama ini kan semuanya wahyu ya. Agama ini semuanya wahyu dari Allah. Baik Al-Quran jelas itu wahyu yang Allah turunkan kepada Jibril. Jibril alaihissalam disampaikan kepada Nabi SAW, kemudian sampai kepada para sahabat, sampailah pada kita semuanya. Itu Al-Quran. Dan itu wahyu Allah, itu firman Allah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis Nabi SAW itu juga wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah tidak berucap dengan hawa nafsu, tapi itu semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga Al-Qur'an, sunnah, Al-Quran, hadis, dua-duanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ini semuanya datang dari Allah. Syariat ini secara sempurna semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun perkara yang paling kecil. Ya, misalnya urusan di kamar mandi, urusan di toilet misalnya, ya. Itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh buang hajat menghadap kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat, tidak boleh memegang kemaluan dengan tangan kanan. Ini semuanya wahyu dari Allah, syariat dari Allah, dan kemudian ada seorang yang membuat wahyu dari Allah sebagai candaan, ya sebagai bahan candaan, apalagi diplesetkan, apalagi dibuat salah-salah. Ya waduh, ini suatu yang amat besar ya, sehingga tidak mungkin ya agama Allah dijadikan sebagai candaan ya. Maka untuk teman-teman yang membuat konten, perhatikan yang satu ini. Menghibur itu Masya Allah, selama itu benar, itu baik, dengan batasan-batasannya itu luar biasa. Insya Allah ya bermanfaat. Apalagi jelas kita niatkan itu suatu yang bermanfaat, insya Allah itu kebaikan buat kita. Tapi hati-hati yang satu tadi ya.
Dan mungkin ada terakhir Ustaz, nasihat untuk para pembuat konten ini, ahsannya tidak membuat konten tentang menghibur dusta atau menghibur tapi menjadikan bahan agama sebagai lelucon, ke konten yang sifatnya positif Ustaz. Nah ini gimana keutamanya Ustaz? Iya, nasihat untuk teman-teman ya. Karena mungkin tadi silahkan selama itu niatnya adalah niat untuk akhirat, niat untuk kebaikan, menyebarkan ilmu, membantu dakwah, apa yang disampaikan para guru kita itu bisa tersampaikan kepada banyak kaum muslimin. Ini suatu yang mulia. Atau bahkan kalaupun itu niatan dunia, maksudnya dengan konten tadi kita mendapatkan keuntungan dunia misalnya, selama itu perkara yang mubah ya memang boleh, karena perkara mubah pada asalnya itu boleh buat kita semuanya. Tapi kalau yang mubah kok kita niatkan yang baik, tentu itu lebih baik ya. Sehingga apakah niatnya karena perkara dunia, ataukah niatnya yang lebih baik dari itu niatnya karena agama, dalam rangka untuk menebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, ini niatan yang sangat mulia. Oleh karena sangat berhati-hati dalam urusan tadi, jangan sampai ada yang salah-salah ya. Jangan sampai ada yang melanggar batasan-batasan Allah ya, apalagi karena mengejar biar dapat follower banyak, dapat penonton banyak, kemudian membuat candaan-candaan atau bahkan dengan judul-judul yang dari judul saja itu sudah tidak benar ya. Maka ini sangat berhati-hati, karena ucapan kita, perbuatan kita, bahkan niatan yang diusahakan untuk dikerjakan itu pun semuanya akan dihisab oleh Allah ya. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang berucap kecuali sisi kanan dan kirinya ada 2 malaikat yang mencatat. Ini ucapan dicatat. Lah kalau di dunia medsos, dunia konten mungkin bukan ucapan. Ada mungkin ucapan, ada juga sikap kita, karya kita dalam konten tersebut. Apakah itu kemudian gratis begitu saja? Tidak. Itu semua kalau kebaikan Masya Allah pahalanya akan terus mengalir. Yang sering diistilahkan orang-orang awam ya dengan istilah ada pahala jariah, ada dosa jariah. Nah, itu dia. Kalau pahala jariah, alhamdulillah kita kontennya bagus, isinya bagus, terus banyak ditonton kaum muslimin, pahalanya mengalir untuk kita. Ya Allah, betapa beruntungnya kita di alam kubur, di akhirat ya. Tapi kalau tadi tontonan tadi buruk ya, tidak baik, ada candaan yang berlebihan, candaan apalagi yang bertentangan dengan agama, dan itu terus ditonton banyak manusia, itu jadi dosa jariah. Dosa jariah yang itu sangat membahayakan buat kita. Bagaimana kita sudah mati, kita sudah selesai dari kehidupan dunia, dosa masih terus ditambah karena sebab tersebut ya. Maka berhati-hati ya, jangan sampai karena keinginan dunia, karena pengennya kita dalam sesuatu yang pada asalnya boleh, tapi kemudian kita menempuh dengan cara yang tidak benar, kemudian kita terjatuh dalam dosa ya, waliyatubillah. Insyaallah. Jazakallahu khairan Ustaz atas pemaparannya di episode kali ini. Baik, demikian sekali teman-teman sekalian berkaitan dengan menjadikan bahan candaan yaitu dari agama atau syariat ini. Semoga para pembuat konten yang menyaksikan hal ini yang masih berkutat dengan mungkin konten menghibur tapi bercanda, atau mungkin ada yang masih menjadikan bahan agama menjadi lelucon, bisa segera taubat ya Ustaz ya, karena tadi sudah disampaikan dosa jariah itu ngeri juga Ustaz ya. Jadi mengalir dan seterusnya. Dan bagi teman-teman yang membuat konten tapi untuk kebaikan, semoga bisa istiqomah dan bisa mendapatkan pahala jariah sampai dan dipanen di hari kiamat kelak. Baik, kita bertemu lagi di episode berikutnya insyaallah di podcast Surabaya Mengaji. Kita tutup episode kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.